Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Saya kemarin itu ya nonton dua video semua orang yang aktif di pengurusan NU. Ini dia salah satunya. Kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Sudah paham kan? Kenapa di pikiran mereka ada kata konflik? Jangan-jangan soal ini selalu digebar-geborkan, ibaratnya nakut-nakuti. Mungkin lewat perbincangan di grup, entah di WA atau di grup tertentu. Kalangan pengurus kan kali. Mungkin dari satu sisi pengurus yang tidak di posisi tengah. Saya beritahu ya, soal nasab itu nggak ada konflik hingga sekarang. Harus kalian ketahui, terutama para pengurus NU yang aktif, semuanya agar paham. Contoh hoax kemarin itu ada dari salah satu seorang anak Gus, anak kiai yang hebat yang saya hormati. Bapaknya bahkan sebelum meninggal, sebulan sebelumnya, saya mimpi sowan ke beliau. Lalu saya meluk beliau dan nangis di pelukannya. Lalu beliau mengucapkan kata-kata pendek ke saya sambil usap punggung saya. Tahu nggak, anaknya beliau itu di YouTube berkata apa? Saya tahu. Waduh, sok banget dia. Kenal kita semua saja tidak. Dia kan selama ini di belahan FPI sana, kita di belahan NU. Jangan berpikir loh, jika bapaknya NU lantas anaknya NU. Tidak. Dan jelas beda loh. Ada Habib-Habib juga sama persis dengan kata-kata Gus ini. Berkata begini, gerakan ini punya misi politik dan bayaran dan lain-lain. Bayangin aja. Bisa-bisanya nyebar hoax dan sok tahu lagi. Semua apa yang dia katakan soal para pejuang pengurusan nasab 100% itu hoax alias ngawur. Sekelas orang yang menguasai banyak dalil saja dengan hoax loh. Aneh toh? Mau tahu apakah orang-orang yang berjuang soal nasab ini digelar politik? Tidak ada yang bayar. Lihat saja perseteruan dari KBN Nusantara dan Putri Majapahit. Cari saja. Itu satu barisan perjuangan loh soal kemurnian nasab. Tapi jelas beda politik. Jadi kalau kalian yang percaya ucapan Gus itu, kalian dibohongin. Bahkan kita semua itu juga beda. Beda-beda politik udah hal biasa. Kalau kalian udah nonton videonya Putri Majapahit, kalian akan tahu. Oh, ternyata yang dikatakan Gus itu sesungguhnya hoax. Belum lagi soal kata-kata konflik, walah nggak ada itu. Yang ada itu percobaan dan aksi persekusi dari mereka. Yang ada, mereka pelakunya itu bukan dari kita-kita, apalagi dari NU itu bukan. Contohnya yang dialami Gus Fuad Pleret, pelakunya itu orang-orang ex-FPI loh. Lalu yang dialami Lubis, walau Lubis bukan satu barisan dengan para pejuang nasab, itu pelakunya juga orang ex-FPI. Lalu Mbah Dowi itu juga sama, orang ex-FPI juga. Siapa yang merintah? Ya orang-orang yang merasa dirinya sudah nabi yang tersinggung itu. Ada juga beberapa teman-teman seperjuangan pemuda nasab ini. Juga ada yang mengalami tapi gagal. Upaya mereka tuh gagal. Kalau sekedar percobaan persekusi, teror juga ada, tapi gagal juga. Alias mereka balik kanan. Mungkin mereka takut gitu loh. FPI itu kan bukan NU. NU ya NU. FPI ya FPI, beda ormas. Dan pimpinannya pun beda. Bukankah dulu FPI sebelum dibubarkan juga bikin pengurus PBNU itu apa ya, susah tidur. Apalagi saat aksi demo berjilid-jilid itu. Harus ada garis jelas. NU ya NU, FPI ya FPI. Kalau FPI rasa NU atau NU rasa FPI, yaitu kesalahan berpikir. Justru itu yang akan mengkerdilkan NU. Saya rasa ini masanya juga soal dirasa oknum-oknum pengurus sih. Mungkin pengurus baru atau apalah. Dulu saat PBNU era Kiai Said, nah itu mungkin mereka nggak merasakan bagaimana melawan dogma yang dikeluarkan para Habib-Habib ex-FPI saat itu yang digiring para politikus. Apalagi di peperangan medsos, mungkin mereka nggak terjun, mungkin lebih sibuk ngurusi partai atau pondok. Misalkan dulu dia juga aktif loh sebagai pengurus di PBNU pusat saat itu loh.
Tapi kan beda, dia tidak seaktif Kiai Said dalam lawan dogma itu. Jadi kurang merasakan kali. Harus diketahui juga, justru orang-orang yang berada dalam gerakan pelurusan nasab itu tepatnya banyak yang jadi korban sasaran kejahilian mereka. Nah, akhirnya dilawan, maka muncullah laskar-laskar itu. Itu karena apa ya? Merasa PBNU diam saja. NU harus tahu loh, kenapa ada laskar-laskar itu? Itu upaya untuk menjaga diri sendiri. Karena merasa Nahdliyin, tapi PBNU itu diam. Ya mungkin sibuk urusan yang bagi PBNU lebih penting. Laskar-laskar itu ada, ya karena kesadaran bersama. Dulu bahasa mereka itu, jika kamu datang itu silaturahim atau tabayun. Tapi yang jelas itu apa? Tabayun, silaturahim, abal-abal. Gerakan ini tuh atas kesadaran masing-masing kok. Kesadaran anak bangsa, kesadaran orang Nahdliyin akar rumput. Itu sesungguhnya. Mereka tuh berkumpul secara alamiah. Tidak ada yang bayar, tidak ada. Yang ngumpul sendiri aja gitu loh. Siapa yang gerakkan? Ya Allah. Mungkin selesai hukum sunatullah itu sendiri. Dan harus diingat, ada sebuah web saya cek tuh. Padahal nama depannya pakai nama Islam. Tapi isinya fitnah. Menamain orang yang konsen dengan nasab ini dengan kata-kata jaringan anti Habib, jaringan anti Ba'alwi. Lalu buat tulisan, jaringan anti Habib mempersekusi makam. Hoax juga ternyata. Padahal yang ada itu meluruskan makam. Yang selama ini itu sudah dirubah, bahkan diklaim Ba'alwi. Justru itu dikembalikan fungsi dan keaslian makam sesuai awalnya. Lalu kemana NU? Bukankah NU itu ngakunya penerus Wali Songo? Yang wewenangnya atas nama NU diamanahkan ke PBNU untuk aksi menjaga NKRI, bahkan sejarah. Nah ini dia gitu loh, yang melakukan soal nasab ini, bahkan sampai makam, itu orang-orang Nahdliyin akar rumput. Lalu pertanyaannya, dengan apa yang terjadi seperti itu, kemana PBNU? Kalau soal misalkan ada Habib, soal makam itu misalkan, ramai itu hanya Pak Imbas. Lalu masalah klaim makam itu, yang soal nyangkut-nyangkut sejarah itu hanya imbas saja. Yang pokok itu ya soal itu nasab, tapi sejarah tetap dijaga. Bukankah itu tugasnya PBNU? Paling tidak. Kalau gerakan yang ada ini yang dijalankan oleh orang Nahdliyin akar rumput, maka PBNU itu harus mengawal, harusnya tidak bisa posisinya di tengah, ternyata tidak di tengah. Jadi sesungguhnya itu nggak konflik. Kenapa nggak konflik? Karena dari pihak orang-orang pejuang nasab ini tidak melakukan aksi keras, itu tidak ada. Yang ada tuh menjaga. Kalau konflik itu kan saling menyerang, ini nggak ada begitu. Kesannya tuh apa tuh kesannya? Jika misalkan PBNU itu menggelar misalkan Bajul Masail atau menggelar apa ya, tim pencari fakta, itu kesannya itu pasti konflik. Ini tuh ilmiah. Justru yang berbicara konflik itu orang-orang yang selama ini tidak tahu. Bahkan yang dipanggil di Padaska beberapa orang itu, dia tuh nggak paham soal di lapangan itu, nggak paham siapa yang dihadapi, lalu percikan awalnya dari mana, itu nggak paham mereka itu. Ketahuan sekali gitu loh. Ibaratnya buah ini mereka tuh tahu hanya sebagian. Yang 70% tuh mereka nggak tahu. Mungkin mereka sibuk, jadinya aneh. Mau berusaha di tengah, tapi tidak di tengah. Harusnya kalau ada anak muda di PBNU atau di mana, dia tuh punya prestasi, dia tuh punya pemikiran yang lebih maju daripada yang tua. Harusnya yang anak muda ini dikasih tempat. Harusnya tidak dimatikan, tidak dihadang, tidak disuruh berhenti, tidak. Yang jelas tidak ada konflik, nggak ada itu. Itu tadi garisnya tuh seperti itu. Itu loh. Wassalam.